Oke, ini cukup menarik. Dan kita akan melihat dengan adanya Akai yang akan dimainkan oleh seorang Kairi. Heavy Spin apakah akan ditahan untuk menahan pergerakan dari seorang Super Ken ketika melakukan adu retribusi terhadap objektif. Oke. Dan melihat dari Bigetron Alpha yang lebih ditekan semenjak early game. Apalagi Super Key yang mau tidak mau harus melakukan recall dari awal. Ini membuat Onyx harusnya bisa berjalan lebih flawless menuju ke area jungle-nya. Karena dengan tadi udah sempat kelihatan si Keyboy lebih tepatnya. Dia membawakan Wilderness Blessing. Ini akan membuat rotasi dari area river dan jungle milik Keyboy jadi lebih menyeramkan. Tapi untuk sekarang, Quantum Charge. Dan bahkan dari Suns itu sendiri, dia pun membawakan Tenacity jatuhnya. Ini nggak ada Wilderness Blessing sama sekali. Dan ini pertama kalinya kita melihat semenjak patch terbaru. Jadi tadi movement ditambahnya dari QC, dari Quantum Charge. Iya, dari Quantum Charge aja ya. Tapi dua rupture di tangan pemain-pemain dari Onyx lebih mengamankan gimana caranya memberikan damage dari penetration ya. Oh my god. All Onyx prediction kali ini. No Bigetron Alpha, Mirko bahkan menuju ke arah Onyx. Tapi Yang bisa ingat. kita tahu, Mirkers. Iya itu dia. Mirkers apakah terbukti kali ini? Lebih tepatnya hati-hati ketika ada wajah Ranger Mas dan Mirko di tim favorit kalian. Cukup mengerikan ya. Oke, Oke. kita bakal melihat apakah kekuatan Mirkers akan sekuat itu melawan Onyx yang benar-benar bertengger di klasemen pertama hari ini. Iya, menit kedua. Kali ini Keyboy bahkan masih struggle dengan level 4 yang terlebih dahulu. Sementara Turtle kali ini sudah mulai di-poke oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan ingat, objektif dari Onyx serta Bigetron Alpha ini berbeda. Dengan Fanny, mereka tidak akan mengincar ke arah Turtle, tapi Kairi. point kill-nya. Oke, retribution telah didapatkan oleh Kairi. Kali ini permainan di mana Onyx membawa Super Kairi akan terperang di depan sana. No flicker for this time. Tidak ada first blood. Super Kairi still survive. Tapi bahkan first blood di tangan Keyboy. Cutting yang berhasil membuat seorang Keyboy mendapatkan satu ball point kill dan di depan sana. Dan Realm membuat Suns berhasil selamat walaupun flicker harus menjadi jawaban. Dikira masih bisa bertahan namun ternyata putus harapannya. Setelah ada pemotongan dari seorang Keyboy, Profesor KB. Ada Quantum Charge, lihat Keyboy bisa saja melakukan stage terhadap orange buff-nya di sini. Ranger Mas. Oke. Oh. Retribution yang sangat tepat ternyata berhasil membuat Ken gagal. Keyboy harus coba untuk mundur dengan flickernya. Oke. Terlalu terburu-buru nampaknya Keyboy. Tapi Keyboy kali ini udah memaksa retribution dari Super Ken. Gak masalah, Retribution sudah digunakan, bahkan rotasinya sekarang bisa menuju ke arah gold lane. Tapi yang mencuri fokus Kuchi Momo, Ya. Super Sorizo, yang membawakan Breast Smite, dia bakal coba untuk adu durability. Bersama dengan Boots, bukan adu damage sekarang. Iya, mungkin dia pengen lebih sustain nanti ketika mereka tahu, ketika mereka coba untuk mengadakan honor dari Super Key, Sorizo ini harus sudah siap dengan flicker loncat ke arah seorang Albert. Oh gila, golok dari Boots ini benar-benar terlalu tajam. Akhirnya membuat Sorizo harus mundur ke arah belakang. Cuma yang bisa harus diperhatikan adalah Sive masih memenangkan dalam segi laningnya. Dia nggak terlalu terpuruk. Sekarang dia tinggal nunggu gimana caranya bertahan atas Keyboy sih kalau gue mikirnya. Oke, bertahan atas Keyboy menurutku bisa jadi opsi kesekian. Karena kalau kita berbicara hero-hero yang bakal jadi stopper untuk Keyboy, lumayan banyak. Ada Super Key, ada Super Sorizo juga. Tapi sekarang engage sudah mulai terjadi. Oke, langsung di depan sana ada Last Insanity dengan adanya Heavy Spin. Retribution di tangan Kairi. Kali ini membuat Super Ken lumpuh nampaknya. Fanny tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kabut. Tak berdaya, Profesor. Wow, invasi jungle yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx meskipun mereka tahu Turtle akan muncul dalam waktu beberapa detik ke depan. Tapi di sini terlihat Kairi menggunakan retributionnya dan Super Ken apakah akan memaksa untuk melakukan kontes ke arah Turtle kedua. Karena ingat masih ada Boots dengan Raging Sensor. Iya, tapi jatuhnya all according to plan buat Onyx. Karena Kairi dengan tank jungle-nya Akai. Yang sudah sedari awal Onyx udah plan nih. Fanny pasti bakal diambil dong sama Super Ken. Dan sekarang ketika nggak ada purple buff, Super Ken nggak bisa rotasi dengan bebas. Turtle masih di tangan mereka. Makanya Onyx udah ngeplan hal ini. Walaupun nanti Fanny-nya diamankan oleh Bigetron Alpha, mereka nggak akan kesulitan. Apalagi Albert dengan Brody-nya bakal jadi sosok yang bisa menghentikan rotasi dari Super Ken.
ketika dia bermain dengan steel cable-nya. Ya, Super Ken pun harus mengurungkan niat mencoba untuk mendapatkan satu momen kill dari arah Coldplay. Tapi lihat di depan sana, ada Heavy Speed menuju ke Super Key. Walaupun Sivnya masih selamat, tapi nampaknya Super Key tetap menjadi jawaban. Tidak apa-apa nggak dapetin CV, tapi yang pasti di arah bottom lane bisa menjadi power dari Onyx. Tapi kali ini ingat, Albert bertemu sang mantan kaptennya Super Vin di depan sana. 2 kali tertarik, Super Vin bahkan harus mengeluarkan flickernya dan Albert terlalu jauh untuk melakukan following up. Mantan kapten bertemu dengan mantan member kesayangan yang nampaknya kali ini. Mantan kapten bertemu dengan mantan jungler ya. Dan kali ini dengan pemotongan yang dilakukan oleh Onyx, sekarang Albert udah dapetin space. Oke, tapi nampaknya Kairi di depan sana akan adu retribution gagal. Kairi bakal coba di take down. Masih ada Netherland from Sun, save the day. Kairi masih bertahan di depan sana. Mundur ke arah belakang. Dan ada distraction di arah purple buff. Albert menjadi bebas, tak terhentikan bahkan. Boots! DJ Khalid on the floor kali ini masih perkasa di arah top lane. Iya, masih cukup bisa menahan. Setidaknya meskipun terkena damage yang begitu besar dari Super Ken dengan Cutthroat-nya. Ini jadi informasi kalau Onyx mereka bisa aja menyerang ke arah Super Ken di area purple-nya kalau memang misalnya Onyx masih mau melakukan invasi yang tidak berhenti-henti sampai dari semenjak menit ketiga sampai menit ke-6 kali ini, Be. Dengan pick Kaja dan juga Faramis menandakan bahwa Onyx dengan triangle mereka Akai, mereka hanya akan menjadi supporting power bagi Albert dan juga Boots untuk memberikan damage juga. Dan kalau kita melihat dari Onyx, komposisi mereka benar-benar kuat banget untuk team fight berlima. Damage-nya cukup ketika ada Albert dan Boots. Burst damage akan jadi senjata. Tinggal gimana eksekusinya karena Super Key. Langsung flicker. Bakal coba di follow up begitu saja. Mereka kehilangan Sun Red for this time. Tapi lihat mundur ke arah belakang. Double kill didapatkan. Kaja Albert betul-betul seorang diri. Sorry Zo, flicker for nothing. Tapi di arah top lane Kairi mencoba untuk mengadu retribution dengan sosok dari Super Ken. Dan Kairi tahu Super Ken sangat kuat dengan retributionnya. Jadi Kairi akan mencoba versus everybody. Kairi can't do it. Langsung mundur ke arah belakang. Sorry Zo terperangkap. Bahkan di depan sana. Dia reset, itu aja beat belaka. Albert mencoba mendapatkan key, dapat memori. Turtle, sebuah umpan yang dimakan oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan Kairi menunggu dengan adanya cover yang dilakukan oleh Boots. Follow up yang begitu manis dengan adanya Raging Sandstorm dan juga flicker, B. Betapa manisnya Heavy Spin di bibir dari pitnya Turtle. Dan bahkan itu benar-benar pas Sorizo-nya nggak punya flicker. Dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, nggak punya Piraga Armor. Itu benar-benar baitnya di luar Haikal. Dan Albert, dia menjadi salah satu sosok yang berada di lini depan memberikan informasi terakhir sebelum tadinya team fight di Turtle terjadi. Perfect Turtle untuk Onyx. Kairinya sendiri itu udah enak banget dong. Ada Turtle juga di sana. Oh, Kairinya kita makan, kita ganyang dapat Turtle. Ternyata itu hanya sebuah angan-angan, Profesor. Ilusi belaka karena tim fight dan selanjutnya akan coba terjadi. Kairi memang bukan menjadi ujung tombak lagi sekarang. Tapi Kairi di mata tim lain dia masih menjadi sosok yang menakutkan. That's why dia sangat perfect untuk menjadi sebuah bait. Dan bahkan purple buff Kairi dijagain dengan baik. Sekalipun Super Ken mau bertahan untuk purple buff ya. Ternyata golok dari Boots lebih tajam. Dan bahkan hampir terkena solo kill loh itu. Ya apalagi karena kita tahu ada Heptasis di sana. Ya. Ada Malefic Roar juga di sana. Jatuhnya Boots dengan satu buah lethal ignition akan memberikan burst damage yang sangat mematikan dengan adaptive damage burningnya. Super Ken untungnya masih dapat dari segi orange buff. Namun Kairi kayaknya nggak bakal berhenti untuk memberikan pressure ke arah purple buffnya. Iya. Oke. Ini dia Momochan, permainan tank jungle invasi tiada henti. Invasi tiada henti. Dia lihat dia ke depan, dia tahu, dia nggak takut, dia nggak peduli kalau dia tumbang sekalipun karena memang bukan dia tombak utamanya. Lihat ya, Netherland telah dikeluarkan, hilangnya Netherland tapi di depan sana retribution dari Kairi masih berhasil mendapatkannya. Sive memberikan damage, Kairi terperangkap tapi masih bisa selamatkan Sans. Walking damage pun terjadi, membuat terlepaskan dari Onyx mereka harus mundur mendadak dan di depan sana satu buah point kill didapatkan Profesor. Dari seorang Sans. Wah, walaupun sudah di nerf ya dari segi Ghostbuster-nya, tapi ternyata pantulan damage-nya memang tidak bisa dihindari lagi. Makanya jangan berdempetan ketika melawan Faramis. Sive, happy birthday. Tapi lihat di depan sana Sans memfollowing up dan damage terlalu bad. Oh, dapat memory lah yang menutup hari dari Sive di arah bottom lane. Happy birthday yang bahkan harusnya surprise untuk Kairi. Tapi kali ini Kairi yang memberikan surprise itu. Dan bahkan bisa dibilang semua follow up dari Onyx. Ketika Kairi ngebuka FB Spin, follow up-nya sangat amat dekat, sangat amat cepat.
Jadi seakan-akan heavy spin yang dibuka sama Kairi ini tidak pernah sia-sia Profesor KB. Iya, bahkan sekarang lihat setupnya menuju ke arah Kiboy dan Kiboy masih bisa Di selamatkan. following up, langsung ada resistance strong with Flicker. Dengan koloknya dari Boots maju ke arah depan, mereka tak peduli apapun yang terjadi. Keyboy menahan defense judgment. Lagi-lagi membuat Kairi free. Tidak ada kontes super Ken masuk ke dalam pit lord. Itu hanya menimbulkan 1 poin kill untuk Onyx. Dan Sekalipun itu- dia dapat lord. Dan itu ketika posisi Suns hampir terpick off tadi di area bawah, itu udah tinggal setitik dari penghabisan, Be. Dan itu, Ya bukan Netherrealm. itu benar-benar sengaja jatuhnya. Kairi benar-benar jadi bait. Dan baitnya benar-benar disambut oleh Bigetron Alpha. Semakin banyak player dari Bigetron Alpha menyambut ke arah Kairi. Nantinya damage yang akan di cover oleh Onyx bakal makin lebih banyak juga. Suns gak pernah takut untuk mengeluarkan Netherrealm-nya ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha. Iya. Dan terus selalu ada di belakang Kairi. Sehingga itulah yang membuat Bigetron Alpha jadi ragu-ragu untuk melakukan pick off all in terhadap Kairi-nya. Sama satu sosok lagi sih yang nggak kelihatan. Itu yang lebih berbahaya tuh Boots. Di mana Boots selalu dia nggak tahu keberadaan dari Boots. Di belakang, di samping, atau bahkan Boots nanti akan nge-cutting Bigetron Alpha ketika dia berhasil teamfight dengan 4 versus 5. Seperti yang tadi KB bilang, Sorizo bawa Breastmite. Karena mereka pengen menjalankan plan di mana ketika tidak di-sandbag untuk pemain-pemain Bigetron Alpha, Sorizo maju dengan Lasting Sanity dan juga Flicker untuk mengincar ke arah Albert. Ya, setidaknya ada badan kedua, tapi nggak bisa berjalan dengan maksimal karena boots-nya menang jauh banget, overwhelm banget. Itu dia. Dan ketika Sorizo mau mencoba untuk melakukan eksekusi tersebut, udah terkena poke dari Suns, entah itu dari Keyboy, dari Albert. Jadi gak ada chance sama sekali untuk Sorizo melakukan eksekusi sesuai dengan planning yang sudah dipikirkan oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang fleeting time dengan tambahan status terbarunya, maksimum HP yang lebih banyak, sangat-sangat suitable dengan kehadiran dari Kaja. Agar ultimate event judgment-nya lebih cepat. Dan juga Kajanya bakal semakin lebih strong di lini depan. Tapi gak cuma itu, sekarang posisinya Onyx tinggal mencari momentum karena Keyboy dan Boots-nya ready dengan Flicker. Tinggal gimana Kairi ngebait-nya. Apakah dia bakal ngebait di area Lord? Apakah dia bakal ngebait di area jungle? Atau jangan-jangan nanti dia bakal bait di depan high ground defender dari Bigetron Alpha? Profesor kayaknya punya plan untuk menuju ke arah Albert udah terlalu jauh sih Profesor. Jauh banget makanya. Ini terlalu jauh, kayaknya lebih baik mereka clear dan atau mungkin split push, the best thing yang bisa dilakukan Bigetron Alpha. Masalahnya gini, split push mungkin bisa dijalankan. Boots punya damage, Keyboy punya divine judgment. Fanny dari Super Ken akan terancam secara tidak langsung dan lihat dari segi players gold by UBS Gold aja, 4 pemain dari Onyx jauh banget di atas dari pemain Bigetron Alpha. Oke, walking damage terjadi, mundur ke arah belakang. Netherrealm kali ini akan coba dikeluarkan, tapi lihat Kairi lakukan covering up. Walaupun dia menjadi padat, tapi Netherrealm yang berhasil meng-cutting itu semua. Boots berhasil memukul mundur dan bahkan dia penjatuhan from Keyboy. Double kill from Albert. Di following up, Kairi tertinggal, masih coba di following up dan tidak dilepaskan. Kairi still survive. Dia gak ditinggalin, bahkan Albert memberikan pressure as a damage untuk Kairi bisa pulang. Wow, cover yang begitu bagus dari pemain-pemain Onyx. Mereka tahu Kairi tidak boleh sampai tumbang. Dan bahkan kalau Onyx sampai kehilangan 1 pemain saja, Bigetron mereka bisa aja paksain team fight-nya di area mid tadi karena nggak punya banyak resource skill. Retribution telah didapatkan informasi yang sangat mahal. Ini tandanya akan ada free loss untuk Onyx. Harusnya. Iya, tapi lagi dan lagi kita harus bilang bahwa Kairi menjadi perfect bait untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha nggak punya opsi selain all in Kairi-nya. Tapi selalu ada Suns di belakangnya yang siap dengan Netherrealm. Dan sekarang Suns sulit untuk di pick off karena udah punya Clock of Destiny. Oke, Kairi memaksa Ki masuk ke dalam. Tapi langsung ada Kairi dengan ada heavy speed dan retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan lot. Mundur ke arah belakang. Bait atas super Ki dan berhasil termakan di sana. Immortality-nya pecah, Profesor. Ya, Immortality pecah. Tapi belum menjadi masalah karena Lord yang akan menjadi satu sosok masalah bagi Bigetron Alpha. Dan ini dia memocan momen yang harus kita lebih saksikan karena Keyboy nanti akan siap dengan Flicker dan juga Divine Judgment-nya. Iya, dan itu harus menjadi satu hal yang perlu diwaspadai oleh Bigetron Alpha. Meskipun Lord sekarang sudah mulai bergerak di area mid, tapi lihat bagaimana Onyx mereka mencoba untuk menjalankan 3 laning-nya secara bersamaan. Oke, 3 lane didorong secara bersamaan. Di depan sana Boost juga masih menjadi DJ Khalid on the floor untuk bertahan dari kertasnya damage dari seorang
punish Supercan. Iya, namun Bikin Alpha mereka bisa melakukan clear dengan cukup cepat di Lord yang kedua saat ini. Dan terlihat ya Onyx ketika mereka nggak bisa menggapai ke arah si V-nya, mereka nggak mau terlalu all in. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Sampai mereka dapetin targeting yang tepat, mereka bisa memenangkan skirmish-nya, baru Onyx mereka akan all in dengan semua resource skill yang mereka punya. Tapi selama mereka belum bisa untuk mendapatkan entah itu Finn, atau CV, atau bahkan nge-punish ke arah story zone-nya, Onyx mereka akan coba tarik ulur terus. Ini dia nih, Kairi-nya terdeteksi tapi sendirian. Dan gak ada lagi pemain Bikin Alpha yang berani all in ke arah Kairi-nya. Karena kayaknya udah lumayan trauma. Momentum tadi sih udah benar-benar jadi pembuktian bahwa Onyx covernya nggak main-main, 3 langsung hadir. Dan untuk sekarang momentumnya karena item udah rata-rata siap menuju ke arah late game. Ini jatuhnya teman-teman dari Onyx juga perlu mempersiapkan untuk immortality bagi masing-masing damage dealer-nya. Entah itu Albert atau bahkan Boots-nya. Oke, Profesor, tandanya gini ya. Kalau melihat tim lain dengan seorang diri, mereka akan sangat maksimal untuk mendapatkan satu pokingan atau pick off. Tapi kalau Onyx seorang diri itu yang bahaya, Profesor. Iya makanya, ini di mana nih Di mana bersembunyinya? nih? Belum kedeteksi nih. Gak ada deteksi sama sekali, apalagi ketika Astral Echo-nya cuma membuka satu pemain. Gak ada rumput yang aman selama Onyx benar-benar masih menguasai area lini jungle. Oh my god. Ini benar-benar berat untuk Bigetron Alpha. Dan mereka memang punya power team fight. Tapi mereka harus maksimalkan CV punya power item itu tersendiri dulu. Momochan, kalau enggak ini juga ngedeal damage-nya sulit banget. Betul. Karena regroup dari Onyx yang hampir tidak bisa dihentikan sampai menit ke-16. Karena aku merasa dari CV sendiri masih punya peluang yang besar ya. Untuk nge-deal damage dengan positioning yang cukup aman. Dan itu bakal jadi PR juga untuk Onyx yang dimana meskipun mereka sekarang posisinya lagi menang dari net worth dengan angka 10.000 dan mungkin memenangkan dengan adanya contest retribution di area purple buff. Tapi masalahnya Kairi gak boleh sampai terpick off karena sebentar lagi Lord akan muncul. Oke, langsung di sana Pramawat dikeluarkan. Mereka tidak mau terlalu teamfight terburu-buru. Kairi bahkan menahan dari trigger heavy spin yang dimiliki dan Kipai. Defense judgment-nya menangkap Sorizo. Mengeluarkan flicker, 2 orang ngeluarin flicker dan CV. Memberikan sedikit pressure agar tidak masuk lebih dalam lagi dari Onyx. Karena kalau mereka berhasil masuk lebih dalam, Kairi ter-takedown. Ini akan menjadi sebuah jawaban. Dan Albert solo pick up dan shutdown akhirnya terjadi. No Albert, 4 versus 5 team fight dari Onyx mungkin akan kehilangan sedikit daya dobrak dari physical damage. Apakah Lordnya bakal coba ditarik ulur terlebih dahulu? Tapi ini sepertinya pasti bakal dikontes sih harusnya Cimomo karena nggak ada Albert di sini, nggak ada damage dealer utama dari Onyx. Sans? Oke, Sans bahkan di depan sana. Nether Wave telah dikeluarkan. Mereka masih mau teamfight kembali. Kairi menjadi pilihan utama tapi CV free hit. Belum bisa dipegang sama sekali oleh para pasukan dari Onyx. Dan di depan sana, Boots mencoba untuk meng-cutting Supercat. Where are you going? Shutdown. Pembalasan dendam atas Albert pun terjadi. Tapi Kairi mencoba untuk bertahan dengan adanya heavy spin. Akan masuk kembali dan Boots is coming! Boots save the day! DJ Khalid on the floor kali ini. Para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan Boots, tapi dibalik itu semua CV free hit yang diberikan terlalu sakit, gak bisa dibendung. Dan Sun pun harus tumbang. Walaupun double kill didapatkan sama CV, tapi Sun dengan segera cepatnya kembali lagi ke lane of down. Boots berhasil datang di timing yang sangat amat tepat. Dan meskipun kita tahu ada retribusi di tangan dari Kairi, tapi ketika poke damage dari pemain main Bigetron Alpha terutama dari CV mencoba untuk menumbangkan Kairi, Boots datang menyelamatkan dan bahkan mendapatkan objektif Lord yang ketiga. Ya, Raging Sandstorm yang sangat-sangat menentukan karena Onyx mendapatkan Lordnya dan akan mendorong top lane. Walaupun kali ini 3 melawan 5, tapi pressure-nya nggak berhenti dari Onyx. Albert harus lebih berhati-hati juga karena dari tadi dia yang akan ditargetkan oleh Supercan, apalagi Supercan sudah punya Blade of Despair. Oke, kayaknya Lord akan segera dengan sangat cepat diselesaikan kali ini. Supercan, dia selalu maksimalkan untuk 1 poin kill yang dia miliki. Shutdown tadi itu cukup berarti banget. Oke, tapi itu winning condition yang benar-benar krusial. Iya. Namun ada opsi lain, Supercan-nya juga nggak boleh ditumbangkan. Karena kalau Supercan-nya tumbang itu bakal jadi marah bahaya. Heavy spin telah dikeluarkan, Kairi masih bertahan dan akhirnya mundur walaupun ada immortality. Tapi para pasukan Onyx, mereka disengage, mereka menarik undur. Kenapa? Karena terlihat sekali Boots menahan rotasinya untuk masuk, Kiboy pun nggak jemput Kairi. Sans kalau udah nggak jemput Kairi, tandanya ada satu shot call dia untuk mundur. Dan Onyx gak mau all in Cimomo. Iya. Ketika ada setup yang belum matang, mereka nggak mau mengambil keputusan. Ini dia yang membedakan Onyx dengan setup yang menjadi
kunci kemenangan mereka. Tapi di menit ke-20 kali ini jadi mulai semakin terlihat jelas sih Be. Kayak Big Hero Alpha mereka punya chance yang besar banget. Lagi-lagi dengan positioning CV yang baru tumbang sekali. Dan ketika team fight-nya berjalan di area objective floor, Onyx mereka pun juga nggak bisa langsung nge-pick off CV secara instan. Ya, Shiva di belakang benar-benar menjadi tanker killer. Bahkan dari segi gold perlahan-lahan Big Hero Alpha menyusul. Iya. Apakah ini dia momentum counter re-engage dari Varamis? Hero berdempetan ketika berhadapan dengan Melissa. Oke, tapi ternyata Super Ken berhasil mendapatkan purple buff-nya. Tapi menjemput dua player dari para pasukan Big Hero Alpha. Tidak bisa dijemput, tapi di sana digunting Bot. Berhasil mendapatkan immortality dan Bot mencoba bertahan semaksimal mungkin. Cutthroat-nya for nothing. Dan Adrenaline masih ada di depan sana. Tapi si too strong. Si membuat Onyx mundur. Damage yang besar, tapi nampaknya belum bisa ditumbangkan. Asal di depan sana akan coba di take down oleh Super Ken. What a play from Super Ken versus everybody. Mencoba untuk bertahan, Super Ken harus mundur. Nggak boleh terlalu engage karena udah ada Lord yang akan muncul lagi ke lane out. Dan Super Ken benar-benar perkasa kali ini. Itu yang tadi kita udah bahas. Ketika game sudah memasuki menuju ke arah late game, Big Hero Alpha mereka punya chance yang besar dan CV membuka kesempatan itu untuk Big Hero Alpha. Dan dengan pemain yang begitu bebas di area belakangnya, tidak ada yang bisa ngelock secara instan. Bahkan Boots aja tadi mencoba untuk menculik dengan Raging Sandstorm itu nggak kena, Prof. Dan sekarang dengan Melissa yang baru saja mendapatkan buff dari attack speed early gamenya. Ya. Membukakan lagi hero dengan attack speed gak cuma critical damage. Siva menjadi salah satu tombak yang tajam bagi Big Hero Alpha dan ini dia Lord yang sangat menentukan, Evolve Lord untuk Big Hero Alpha atau untuk Onyx. Oke, Evolve Lord mereka telah memegang seperempat darah, tapi ternyata setengah darah mereka memilih untuk menutup dan reset kembali team fight yang terjadi. Mereka menuju ke arah para tempat terlebih dahulu, tapi Keyboy benar-benar ditutup pergerakannya oleh seorang Super Fiend, tapi Kairi mencoba untuk masuk ke dalam. Flicker Defense Judgment, Kairi menjadi pilihan utama. Corner of Memory belum dikeluarkan, tapi ternyata Kairi masih bertanya ada Primal Walk. Mereka team fight kembali dan Nether Flame masih menjadi jawaban, tapi Boss menuju ke arah CV. Win out Nature save the day. Albert pun dengan sama, tapi CV immortalnya pecah. Ini bencana, shutdown terjadi. 2 point kill menjadi jawaban. Onyx membalikan keadaan. Kairi ditukar Super Key, Sorizo dan Steve. 2 berbanding 4. Ini bencana. Super Ken, can you do it? 2 last man standing membuat Onyx mempertahankan wave mereka. Tapi nampaknya Super Ken masih kuat, gagah perkasa. Tidak ada one strike push. Big Hero Alpha too strong. Dan Onyx pun masih menuju ke arah world yang selanjutnya. Oke, tapi kali ini masih butuh waktu 30 detik lagi untuk Kairi bisa spawn. Dan sekarang Onyx mereka bakal coba untuk tarik ulur, memaksa Big Hero Alpha untuk bisa melakukan kontes. Karena ingat, masih ada retribution di tangan Super Ken, Prof KB. Dan Super Ken. Informasi terdeteksi, Super Ken immortality-nya pecah. Tapi masih ada Netherlands di sana. Albert diselamatkan dengan adanya sosok dari Suns. Informasi terlihat, jangan sampai terkena Astariko. Albert harus siap-siap. Sekaratul maut Keyboy. Defense Judgment ada sekalipun, nampaknya Keyboy sengaja membuka itu dan defense Judgment-nya tidak bisa di following up damage. Astral Meteor pun untung aja nggak kena kaki dari Keyboy dengan maksimal. Wah, itu hampir sih sebenarnya. Dan mungkin Albert pun tidak siap ketika mencoba untuk follow up, menahan. Ketika dari Super Ken-nya ditarik dengan satu buah Divine Judgment tadi, Prof. Iya, karena di belakangnya ada Super Fiend yang ready dengan Astra Recall-nya. Terlalu banyak utility item dan juga skills yang bisa menghentikan pergerakan dari Albert dengan Brody-nya yang sangat minim akan dash. Big Hero Alpha punya power di late game. Mereka bisa mengembalikan keadaan dari game yang pertama kali ini. Dengan Fanny yang memanfaatkan split push. Dengan Fanny yang melakukan burst damage. Dan ini dia Super Sorizo yang coba untuk mencari informasi dengan Lord sebagai baitnya. Oke, permainan yang sangat intens. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Luar biasa. Permainan dari Big Hero Alpha yang berada di zona merah ternyata benar-benar membuktikan kalau mereka masih punya asa atas Onyx sekalipun dengan gold difference yang tinggi. Tapi Super Ken hampir ter-take down di arah bottom lane, Momoshan. Diusir ya dari Boots sendiri yang dimana Super Ken terpaksa memukul mundur. Boots melakukan distraction dengan area split push di area bawah. Dan memang itu tujuannya. Boots ingin melakukan flanking dari belakang atau ini dia team fight-nya. Oke,
Flicker tertarik di depan sana. Gillespie dapatkan Tower of Memory. Albert masih menjaga positioning. Kairi membuat Chorizo mengerikan satu buah Flicker. Tapi Super Ken tahu Albert kali ini dijaga ketat dengan Sas dan juga Kiboy. Berbeda dengan sebelumnya. Ketika sosok dari Albert sudah dimakan di shutdown di arah top lane tadi. Penjagaan ketat terhadap seorang Albert udah butuh 2 orang loh. 2 orang untuk menjaga Albert. Iya, karena cukup penting ya peranan dari Albert dan juga Sive dalam mendealing damage kali ini di mid, bahkan misalnya di area late game ya. Dengan menit ke-25 yang sudah mulai berjalan, Sive akan menjadi PR yang cukup besar untuk Onyx sementara. Sekarang Super Ken apakah akan melakukan kontes ke area Lordnya, tapi sepertinya tidak akan mengambil risiko jauh, Prof. Karena itu defense judgment ya. Jadi kalaupun do or die nggak worth it banget, Profesor. Waduh, masalahnya nggak cuma Divine Judgment nggak sih, ada Heavy Spin juga. Jadi terlalu banyak sisi power yang bisa mengganggu Super Ken dengan Retribution-nya. Dan Onyx sekarang berjalan bersama dengan Evolve Lord. Lord yang keempat, Lord yang begitu buas. Ini akan membukakan sebuah gameplay untuk grouping dari Onyx dengan Pushkar 3 lane dan Boots anyway. Lihat Boots versus Super Ken. Akankah ada solo pick off terjadi kali ini? Boots masih mau lebih, Super Ken Sakratul Maut, tapi Lordnya bergerak dari mid lane. Ini bencana. K-Boy mencoba untuk bertahan, masih ada Netherland di depan sana. Tandanya team fight berikutnya tidak akan ada Netherland. Ini keuntungan untuk Bigetron Alpha. Ini keuntungan untuk sosok dari CV. Tapi Boots masih too strong dari bottom lane. Dan Boots terpick off oleh Super Ken. Untungnya masih ada Super Ken yang berhasil menutup Boots dan shutdown pun terjadi. Wah, Bigetron Alpha masih bisa untuk melakukan defense. Dan bahkan masih bisa untuk setidaknya memperpanjang nafas mereka di game pertama, Prof. Thanks to Super Chorizo dan Sive. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan Evolve Lord kali ini. Lord yang keempat, Lord yang begitu mahal. Onyx malah kehilangan Boots. 50 detik tanpa adanya Boots. Tidak ada flanking bagi Onyx sekarang. Bigetron bisa memaksakan untuk memaksakan lagi nih pick off-nya yang terjadi. Dan ini bisa menjadi turning table bagi Bigetron Alpha. Tapi ingat, Bigetron Alpha udah nggak punya turret base. Berarti Super Minion akan terus bergerak dan masuk ke area base dari Bigetron Alpha. Masalahnya Gak ada split pusher. itu dia. Dari Onyx itu sendiri. Onyx benar-benar komposisi untuk pick off dan team fight. Mereka nggak bisa maksain untuk split push di sini. Astraliko dia mendeteksi Albert terlalu jauh di belakang sana. Super Fin target kepada seorang Albert yang terlalu jauh, tapi lihat Bigetron Alpha mampu mendekati inner turret Onyx dalam kondisi terpaut 6.000 dan bahkan tadi 10.000 gold mereka bayar lunas. Mereka bayar utang dengan menuju ke arah 27 menit. Ini antara terdistract atau didistract, B. Wah, ini jatuhnya sih kayak benar-benar sedikit demi sedikit lama-lama jadi comeback. Karena dari Onyx-nya itu sendiri, mereka nggak bisa ngelakuin endgame dengan cepat. Gak bisa, Ada export late game makin power. Masalahnya ketika mereka team fight dapetin CV aja, itu perlu sampai Boots-nya pecah immortality loh. Dan itu effortnya terlalu banyak yang harus korbankan. Banget, betul. Dan sekarang Kiboy juga udah mulai terdeteksi. Grouping dari Bigetron Alpha benar-benar ngedeny Onyx dengan pick off-nya. Oh, lihat Boots. Dan 1v1 yang gak bakal berhenti. Boots dan Super Ken akan selalu 1v1. Tinggal opsinya mau ditambahin atau enggak. Onyx dengan Kiboy. Kaja yang akan membantu Khalid atau tetap dengan gameplay flanking dari Kiboy-nya. Tapi kalau misalnya Kaja membantu Khalid, tandanya Albert harus save posisi. Ya. Kalau Albert gak save posisi, dia bisa ditukar. Super Ken tukar Albert. Dan ingat, masih ada Suns. Masih ada Netherrealm. Albert bisa maksimalin Suns dengan ult-nya. Atau ketika independent play dibutuhkan bagi Albert, Winter bisa jadi jawaban. Ini jadi 1-2-2 sih mainnya dari Onyx sendiri karena mau nggak mau Khalid harus bisa setidaknya mendapatkan support dengan adanya mungkin satu inisiasi dari seorang Kiboy. Tapi di sisi lain Albert pun butuh coverisasi dan mungkin tugas itu akan diserahkan ke Suns. Albert, no immortal. Ini berbahaya sih. Jangan sampai dia terdeteksi kena Astari Call, gak ada immortal, dia tumbang. Abis itu dia terkena shutdown di menit segini, ini cukup lama. Ingat, permainan terlama 33 menit, tapi ternyata di belakang sana masih ada Jackie terhadap seorang Boots. Yang berhasil dimakan, defense judgment pun terjadi. Tapi nampaknya memiliki Super Key. Mundur ke arah belakang, damage masih belum cukup. Dan Tower Memory masih terlalu kuat ditahan CV. Memberikan damage yang sangat besar. Chorizo mencoba untuk meng-cutting. Super Ken tidak terperangkap.
Masih bertahan, Netherlands untuk mundur. Tapi nampaknya masih terlalu sakit dan Super Cat. Immortality-nya pecah. Kairi mencoba untuk menangkap Super Key. Di depan sana Super Sorizo bakal coba dipecahkan Virak armornya. Masih ada Immortality. Akankah keadaan membalik? Tapi lihat Tiara top lane. Minionnya bergerak. Akhirnya Super Sorizo merespon itu dan dia akan pulang. Tapi Super Ken terlebih dahulu yang pulang. Para pasukan dari Onyx mereka tidak akan melepaskan Super Sorizo. Dan mereka kalau bisa akan memancing Flicker. Dan itu jawaban yang paling tepat di tangan Onyx. Ya, tidak akan ada flicker untuk Sorizo selama beberapa ratus detik ke depan. Masalahnya lagi-lagi ini aku bilang, Be, mereka akan terdistract atau mendistract. Makanya dari kan, Bikin Alpha sendiri. pelan banget. Dapat satu ganking berhasil, pelan lagi temponya. Dan tanpa boots untuk 15 detik ke depan, Bigetron Alpha mencari pick off lagi. Oke, mereka mau pick off kembali, mundur ke arah belakang. Dan T-Boy akan mencari jawaban, Immortality-nya pecah. Dipencet pun gak ada jawaban. Dan bahkan CV menutup Keyboy. 76 detik, no Keyboy. Gila. 30 menit game ini udah berjalan, Be. Dan sama sekali Onyx mereka belum bisa menggapai ke arah Sive. Dan tidak ada yang bisa menyentuh Shiva lebih tepatnya. Apalagi semenjak Keyboy tumbang dalam kurun waktu 57 detik lagi. Shiva bakal free di belakang. Evolve Lord akan bisa jadi santapan bagi Bigetron Alpha. Tapi Albert. Oke, tapi kali ini informasi telah diberikan di mana Kairi di depan sana bakal coba di-poking. Boots udah ada Immortality akan lebih kuat dan perkasa. Tapi akan coba di-reset seperti biasa. Nampaknya mereka hanya baiting belaka. Waduh. Karena di sisi yang berlawanan ada purple buff yang hilang. Dan Kairi juga udah terkena damage yang sakit banget atas Sorizo. Ini berat juga untuk sosok dari Kairi berada di garis depan. Wah, ini terlalu mengambil resiko nggak sih dari Onyx, Be? Atau jangan-jangan mau memanfaatkan Suns dengan Netherrealm-nya. Pas banget Kairinya nanti menggunakan heavy spin. Tapi lihat di arah bottom lane. Ini lebih mengerikan gak sih? Makanya itu aku bilang resiko terlalu besar nggak sih? Ketika Onyx mereka mencoba untuk mendistract dengan melakukan split push 2 orang. Dan sementara di area Lordnya mereka coba untuk setidaknya mereka move. menang teamfight nggak? Sama-sama flicker. Mereka move, tapi ternyata bakal ada sandwich gaming. Albert bakal menutup ke arah suara Super Ken. Damage-nya besar, sakit, dan ini membuat Bigetron melepaskan terlebih dahulu. Boots mencoba untuk mencari positioning. Albert menjadi pilihan utama, tapi Albert ke arah belakang dan shutdown. Albert tershutdown. Masih ada Netherrealm. Boots mencoba diselamatkan para pasukan dari Onyx. Mereka mundur ke arah belakang. Immortality-nya pecah, Sive hilang. Pertukaran 1 untuk 1 dan body block by Sun. Membuat Boots teman. Kairi out of nowhere. What the retribution from Kairi. Tapi dia harus terpanis. Menjadi satu pertukaran yang cukup mahal untuk Onyx. Sementara Lord yang akan memperpanjang nafas dari Onyx sembari menunggu 70 detik lagi. Kairi akan spawn, apakah waktunya cukup, Be? Wah, 1-2 tapi Divine Judgment Keyboy tiba-tiba diimun begitu saja dengan satu steel cable. Tetap connect, tapi malah terbang ke arah berlawanan. Walaupun sekarang Lordnya muncul menuju ke arah mid lane, tapi team fight-nya 3 melawan 4. Makanya itu aku bilang. Onyx bener-bener masih kesulitan Cimomo. Dan gak ada yang bisa mukulin base-nya sekarang. Terlalu beresiko, Be. Mereka ngelepas 2 pemain di area bawah. Setidaknya ngebuat chance-nya untuk seorang Sive dan juga Ken ini bisa ngepanis ke arah Albert. Wah. Tapi untungnya Onyx mereka berhasil dapetin trade itu ke arah Sive. Tapi di sisi lain, Kairi jadi harus 1 versus 2. Persiapan game yang lebih panjang. Wow. Karena bisa jadi ini bakal jadi game terlama di MPL Indonesia Season 12. Yes, harusnya ini adalah game terlama, tapi lihat Astro Icon telah dibuka. Mundur ke arah belakang, Super Ken mencoba untuk melakukan flanking. Sans menjadi pilihan utama dan Sakaratul Maut Sans. Dia tidak mau men-trigger terhadap Netherrealm-nya. Kita menuju ke arah 34 menit yang menjadi game terlama di MPL harusnya. Super Ken dan kawan-kawan masih bertahan. Bigetron menolak dipulangkan kali ini nampaknya di depan sana. Kita lihat Onyx memiliki disparate move. Gimana caranya dia masuk ke dalam pertahanan Bigetron Alpha. Sudah 33 menit berlangsung dan mereka masih belum menemukan jawabannya. Luar biasa di game kali ini. Sekali lagi kita tepuk tangan MPL Arena. Wow. Semuanya semangat tiada hentinya Momo-chan. Ini pertukaran Immortal bakal mahal banget, Be. Di menit Udah. segini. Winter, Immortality, Rose Gold Meteor itu kayak wajib punya sih. Karena satu kali tumbang bisa 70 detik lebih. Dan changing lane mungkin yang harus diubah sama Onyx adalah rencana untuk endgame-nya. Ini dia salah satunya, bermain dengan lane jauh. Memanfaatkan Super Ken dengan Fanny-nya. Tapi selama tidak ada Keyboy, dari tadi kita melihat Boots yang malah terpick off. Iya. Apakah akan ada cerita yang berbeda?
Iya. Ketika Super Ken sadar bahwa Keyboy benar-benar hilang sekarang dari segi mapnya. Karena kalau seandainya Onyx memanfaatkan lane jauhnya, menangkap ke arah Super Ken-nya tumbang, gak ada yang pegangin lane jauh dan Retribution. Bisa jadi Onyx melakukan endgame di momentum tersebut. Oke, menuju 35 menit. Welcome untuk game terlama di MPL Indonesia Season 12. Karena game terakhir terlama itu di 33 menit. 33 menit. Wah, ini bisa dibuka mapnya. Ya. Halo. Wah, sekali dibuka, mohon maaf yang kelihatan rame tuh. Dan bisa langsung dipunish sama Super Ken. Langsung respect mundur, tapi Ki, konsil. Oke, mendapatkan Keyboy di depan sana. Saat mencoba untuk melakukan cutting, deny rotasi dengan damage yang tidak bisa terdeliver. Super Key, Primal Ward-nya for nothing. Udah tidak ada sayap di depan sana. Keyboy masih mau lebih dan dipencet ban. Akhirnya dikeluarkan Keyboy. Super Key mencari immortality, bertahan. Super Sorizo masuk hanya untuk defensif saja. Super Key masih selamat walaupun mereka kehilangan immortality. Itu mereka mahal. kehilangan 2 flicker Super Fin dan juga Super Key. Itu mahal hitungannya menurut aku. Karena bisa dibilang Ki punya chance yang besar untuk ngebuka inisiasi dengan menculik ke arah Albert atau mungkin dengan adanya Sans di sini. Jadi dengan tidak ada immortality, Super Ki dia bisa aja kena poke damage yang dimiliki oleh Albert. Sementara di sisi lain, Onyx pun gak punya immortality yang banyak, Kairi. Dan intensitas team fight-nya juga Kairi tanpa adanya immortality, dia harus lebih prepare dengan item defense-nya. Karena ketika dia terpick off akan jadi malapetaka bagi Onyx. Karena dia pemegang Retribution, dia yang akan bertanggung jawab juga atas Lord kali ini. Lord yang ke-6 bagi kedua belah tim di Land of Dawn. Wow, Lord ke-6. Dan bahkan Onyx telah memegang 5 Lord-nya Momochan. Gila. Wah, Onyx pernah di posisi Bigetron Alpha. Onyx pernah dikasih 7 Lord sama Echo Philippines. Dan comeback. Apakah Onyx akan merasakan hal yang serupa namun dalam bentuk kebalikan? Yang aku pengen lihat adalah gimana perubahan strategi yang akan dilakukan Onyx ketika mereka berhasil dapetin Lordnya. Ini Tapi dia. mereka nggak berhasil untuk dapetin in-game. Oke, tapi lihat Super Kim berhasil mendapat Albert. Immortality berhasil didapatkan. Lalu sisa di arah belakang, tapi ternyata Albert harus hilang. Masih ada untuk terjadi depan memory. Albert still survive. Kyrie membuat mendapatkan ini kita Alpha double kill didapatkan dan Super Sorizo menjadi orang terbelakang. Di belakang sana dipotong. Boost out of nowhere. Wipe out. Onyx akhirnya membalikan keadaan dan Onyx memastikan kemenangan mereka di menit ke-37. Sang Raja Langit menolak tumbang di game pertama dan didapatkan oleh tim Onyx. 37 menit game berjalan dan Onyx masih bisa untuk menggugurkan game mereka yang pertama. Bigetron Alpha semakin terjerumus, Bung KB.